Baik, kita membahas sekarang masalah air yang dimaafkan. Perhatikan permasalahan kita di sini, ada air dan juga ada benda cair. Apa bedanya air dengan benda cair? La ilaha illallah. Ada yang tahu perbedaan air dengan benda cair? Ada yang tahu? Tulis. Air itu yang kemarin definisinya, yang tadi lembut dan sebagainya. Kalau bahasa kitanya air itu adalah air yang 7 macam, itulah air namanya, asal muasalnya. Air yang 7 macam. Apa air yang 7 macam itu? Hujan, salju, lembut. Kemudian laut, sungai, sumur, sumber. Itu yang 7 macam, itu air. Selain daripada air itu, maka disebut namanya benda cair. Benda cair itu selain air. Air kelapa, air enggak? Tapi disebut air atau benda cair? Benda cair. Minyak, air enggak? Nah, dia disebut air atau benda cair? Benda cair. Pokoknya yang selain daripada air yang 7 macam, maka disebut namanya la ilaha illallah, disebut namanya jawab. Kalau boleh tanya jawab. Disebut namanya benda cair. Minyak, bensin, minyak kelapa, apalagi? Apa semuanya? Air kelapa, air nira, air aren, apalagi? Semuanya itu masuk kategori apa? Ingatin tuh, ada air, ada benda cair. Nah, permasalahan yang kita bahas, apabila ada sesuatu yang jatuh ke dalam air atau benda cair ini, ada sesuatu yang dimaafkan. Artinya, nanti kita bahas syaratnya apa itu. Artinya air itu masih dikatakan suci, mensucikan, atau disebut namanya air mutlak. Kalau benda cair seperti minyak-minyakan, ya, seperti selain air kelapa, air nira, semuanya itu masih dikatakan suci. Minyak gorengnya masih bisa dipakai untuk minyak goreng. Minyak tanahnya, bensin solar bisa dipakai untuk bahan bakar. Apa saja boleh. Walaupun ada najis yang masuk ke sini, tapi najis yang dimaafkan. Nah, ingatin ya, la ilaha illallah nih. Najis yang dimaafkan yang masuk ke dalam air atau benda cair itu ada 2. Yang satu, perhatikan betul-betul. 1, najis yang tidak terlihat oleh mata kepala, tidak terlihat oleh mata normal. Kita nggak ngelihat secara pasti, cuman ragu-ragu saja. Ingat ya, kemarin kita bahas bahwa hukum fikih ini adalah membahas apa yang terlihat oleh mata kepala, hukum zahir. Yang kita lihat itu yang kita hukumkan. Kalau kita ragu-ragu, maka kembali kepada hukum asal. Kalau asalnya najis, maka jadilah. Kalau dia asalnya suci, maka jadilah suci. Kalau asalnya halal, maka jadilah halal. Itu saja. Tidak perlu kamu krocek-krocek apa ini apa enggak, yang zahirnya saja. Bagaimana contohnya najis yang tidak terlihat oleh mata kepala tapi dimaafkan? Airnya dimaafkan, benda cairnya dimaafkan.
Ini tidak cerita mau 2 kula atau kurang 2 kula, dari cerita. Yang penting air. Mau 2 kula kah atau lebih dari 2 kula. Begitu juga minyak, mau sedikit kah mau banyak, tidak ada masalah. Kalau tidak kita melihat najisnya, maka hukumnya suci. Itu sama yang kemarin cerita, kita punya air tapi kok baunya kayak bau tai cecak nih, bau-bau kayak tai cecak, tapi cecaknya nggak ada, tai cecaknya nggak ada, semuanya nggak ada. Apa hukum air itu? Suci atau tidak? Karena kita tidak melihat bendanya. Begitu juga minyak. Ini minyaknya kok begini ya, kita tidak melihat najisnya, tidak apa-apa, tidak melihat bentuknya dan sebagainya, tidak ada lihat najisnya, hukumnya suci, hukum kembali ke asal. Paham kira-kira? Baik, perhatikan nih teka-teki. Ada seekor kucing habis makan tikus. Kucing makan tikus. Mulutnya berdarah tidak? Mulutnya kucing berdarah enggak? Najis tidak? Najis tidak? Setelah kucing ini makan tikus tadi, kita masih lihat mulutnya berdarah. Kemudian kucing ini masuk ke kamar mandi atau ke dapur atau kemana begitu. Di dapur itu atau di kamar mandi itu ada air di dalam ember. Airnya di dalam ember. Kucing tadi masuk ke kamar mandi. Ketika itu kita lihat kucing masuk, kita kejar atau kita mau ke dalam. Ketika kita masuk ke dalam kamar mandi, kucing keluar alias berpapasan. Kita berpapasan dengan kucing. Kita masuk WC, kucing keluar. Setelah kita masuk ke WC atau kamar mandi, kita melihat air yang di dalam ember itu bergerak. Bergerak. Paham gak? Kalau dalam ilmu kepolisian, indikasi yang menjadi tersangka siapa itu kira-kira? Kucing. Yang menjadi tersangka itu kucing diinterogasi. Kalau menurut ilmu kepolisian. Nah, pertanyaannya, ingatin ya, kembali soalnya dulu biar paham. La ilaha illallah. Lihat ke Abu Yasin ini. Ada kucing habis makan tikus, mulutnya berdarah. Mulutnya siapa yang berdarah? Najis tidak mulutnya kucing? Lalu dia masuk ke kamar mandi. Dalam kamar mandi itu ada air. Kemudian kita masuk kamar mandi. Ketika kita masuk, kucing keluar. Kita berpapasan dengan kucing. Dan saat itu kita melihat air yang di ember itu bergerak. Pertanyaannya, air yang di ember itu yang bergerak tadi, hukumnya najis atau suci? Najis atau suci? Kucing loh tadi masuk. Najis atau suci? Kenapa suci? Karena kita tidak melihat kucing meminum. Siapa tahu air itu cuma disenggol sama kucing. Paham gak? Siapa tahu air itu cuma disenggol. Kalau disenggol kan bergerak juga. Itu yang namanya najis tidak terlihat oleh mata kepala. Hukumnya suci. Ada kucing habis makan tikus, mulutnya berdarah. Kita lihat mulutnya ada darahnya. Kemudian kucing itu pergi selama 3 jam. Setelah itu kucing kembali ke rumah kita. Dan kita melihat secara yakin, hakul yakin, kucing itu menjilat air kita. Kucing itu menjilat air yang di ember. Cek. Pertanyaannya, hukum air yang di ember itu apa? Najis atau suci? Nah, perhatikan pertanyaannya. Kucing habis makan tikus. Kucing makan tikus.
Bernajis ke mulutnya. Kenapa? Karena habis makan tikus. Lalu kucing itu pergi selama 3 jam. Berapa jam? 3 jam. Setelah 3 jam mutar, dia kembali ke rumah kita. Lalu dengan yakin mata kita melihat kucing itu menjilat air. Cik, 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 cik. Pertanyaannya, apa hukum air yang di ember itu? Najis atau suci? Kenapa najis? Kenapa najis? Siapa yang bilang najis? Angkat tangan. Siapa yang bilang suci? Angkat tangan. Yang lainnya pelangap-pelongo. Nah, yang lainnya itu orang yang nggak punya pendirian. Siapa yang bilang najis? Angkat tangan. Yang bilang tidak najis angkat tangan. Coba lihat, sisanya itu orang yang tidak punya pendirian. Yang bilang najis angkat tangan. Yang bilang tidak najis angkat tangan. Yang lainnya itu kenapa anda angkat tangan? Itu contoh yang orang tidak punya pendirian. Orang yang mau cari aman aja itu. Yang bilang najis, apa alasannya najis? Punya alasan. Kenapa? Perhatikan pertanyaannya kembali. Wahai manusia yang suka pelangap-pelongo. Lihat pelangap-pelongo kan? Lihat kamu ya sini, jangan pelangap-pelongo. Biar kamu asah otak ini. Kucing habis makan tikus, mulutnya bernajis tidak? Najis. Setelah dia makan tikus, kucing tadi jalan. Berapa lama dia jalan? 3 jam. Atau lebih dari 3 jam. Setelah 3 jam kucing tadi kembali ke rumah kita. Kita lihat dengan mata kepala kucing meminum air yang di ember, cik cik cik. Pertanyaannya, air yang di ember itu najis atau suci? Yang bilang suci angkat tangan. Yang bilang najis angkat tangan. Nah, coba lihat. Yang sisanya itu orang yang tidak punya pendirian. Nah, itu sama tuh. Kamu pernah ditegur gak sama Abuya baca Quran? Pernah gak? Aku gak pernah ditegur sama Abuya. Kenapa? Gak pernah baca. Gak pernah baca. Nanti datang tuh setelah ujian, datang tuh kayak temanmu dulu. Abuya, ya minta syahadah Quran, mau masuk kuliah. Kata Abuya, kamu minta syahadah Quran? Iya. Pernah baca Quran gak depan Abuya? Gak pernah. Pernah menghafal Quran gak? Ada hafal Quran gak? Hafal. Berapa juz? 2 juz. Pernah baca gak depan Abuya? Gak pernah. Kira-kira pantas gak orang diberikan syahadah? Nah, itu kayak kamu tuh. Nggak punya pendirian. Nanti kalau belajar sama Abuya, ya paham. Siapa yang salah kira-kira? Itu tuh, nggak punya pendirian. Coba Abuya tanya lagi, yang bilang najis kenapa najis? Apa sebabnya, alasannya? Kamu harus tanggung jawab. Najis, jawab. Mau salah, jawab benar. Itu begitu caranya orang belajar. Kenapa dibilang najis? Nggak punya alasan. Kenapa bilang suci? Apa alasannya? Yang bilang suci coba angkat tangan tadi. Nah, apa alasannya Gus?
Ya terus kenapa 3 jam itu? Karena banyak kan, karena 4 tahun sih ntar kalau dia di luar dia makan yang lain. Itu jawabannya. Airnya tetap suci. Kenapa suci? Karena kucingnya sudah 3 jam. Bisa saja kucing itu minum di tempat lain. Yang penting pas kita lihat mulutnya gak ada darah. Paham gak? Lain kamu lihat kucing habis makan tikus, kucing makan tikus dengan mata kepala setelah dia makan tikus, lalu dia jilat air, cet 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 cet. Apa hukumnya? Najis. Nah itu bedanya itu. Yang pertama nggak ngelihat kucing jilat air, cuman airnya bergerak, tetap suci, hukum asal. Kucing makan tikus setelah 3 jam dia jalan, kembali dia setelah 3 jam dia minum air tempat kita. Mulutnya kita lihat nggak ada darah, karena kemarin kita bahas mulut kucing itu, liurnya kucing itu hukumnya suci. Karena setelah diteliti itu nggak ada kuman sedikit pun di liurnya kucing itu. Lain dengan anjing, kalau anjing ada liur, ada kumannya. Paham gak kira-kira maksud Abu ya ini? Nah itu tuh. Airnya tetap suci.